Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian kedua, seri yang ke-113. Kitab Mazmur pasal 113, Tuhan meninggikan orang rendah. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang, Silitonga Tanjung. Bible Audio Ministry. Haleluya. Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Mazmur pasal yang ke-113, Tuhan meninggikan orang rendah. Sedikit perenungan melalui pasal ini. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, setiap orang percaya dipercayakan oleh Tuhan dengan berkat yang berbeda agar dapat digunakan untuk melayani Dia. Ada yang diberkati dengan kelimpahan materi, namun ada juga yang diberkatinya hanya dengan cukup makan, cukup pakai. Bahkan mungkin ada yang mengalami kekurangan. Namun tak dapat dipungkiri bahwa seringkali orang yang dipercayakan lebih akan memandang dengan sebelah mata kepada saudara dan saudari mereka yang hanya pas-pasan, dan yang lebih parahnya lagi, memandang hina kepada mereka yang berkekurangan. Dan tidak hanya itu saja, mereka yang merasa cukup akan segala hal, baik materi maupun rohani, acap kali memandang hina akan orang-orang yang telah jatuh ke dalam sumur dosa yang dalam sebagai orang yang buangan dan yang tidak berharga. Sehingga dalam keadaan ini membuat saudara-saudara mereka itu yang berkekurangan dan tidak berdaya dan yang lemah tidak dapat mengucap syukur kepada Allah di dalam apa yang ditanggungnya. Untuk itu pemazmur mengajak semua anak Tuhan tanpa memandang status sosial atau rupa di dalam jemaat untuk memuji Tuhan dengan sebuah nyanyian pengharapan. Kepada mereka yang miskin, lemah dan tidak berdaya, asalkan hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, dan kepada mereka yang dipandang hina oleh majelis dan anggota-anggota gereja karena pernah melakukan dosa yang mendatangkan aib, walaupun ia telah bertobat dan mengadakan perubahan hidup, untuk tetap memandang kepada Allah yang selalu melihat penderitaan anak-anaknya dari langit, bahwa suatu saat nanti mereka itu akan diangkat dari kesusahannya, dan Allah akan memuliakan mereka.
Dan kepada yang dipercayakan dengan kelimpahan atau yang merasa hidupnya bersih, ada pesan moral dari Tuhan melalui hambanya bahwa sesungguhnya di hadapan Tuhan, yang miskin dan lemah dengan yang kuat dan yang kaya, suci atau yang pernah melakukan dosa fatal sekalipun adalah setara dalam pemandangan Allah. Jika semua dari antara mereka bertobat dan hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, maka mereka akan didudukan bersama-sama dalam kesetaraan di kerajaannya sebagai bangsawan-bangsawan, anak-anak raja di atas segala raja. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata dan mengajak kita untuk memuji Tuhan. Haleluya! Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Terang besar Alkitab Mazmur 113 ayat 1-8. Bahkan bagi para wanita yang dipandang hina karena tidak dapat memberikan keturunan, dijanjikan sukacita pada ayat yang ke-9, bahwa Tuhan akan mendudukan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak. Janji ini diberikan kepada ibu-ibu yang setia, yang ramah, dan memberikan contoh teladan hidup yang baik serta taat kepada Tuhan. Maka banyak anak-anak yang walaupun tidak dilahirkan dari rahimnya akan senang memanggilnya dengan sebutan ibu. Oleh sebab itu, hai para ibu, mari tunjukkan teladan hidup dalam keramahan, kebaikan hati, penuh cinta kasih kepada semua orang. Maka janji Tuhan itu niscaya akan digenapkan di dalam kita, dan kita akan bersukacita. Mari, sahabat-sahabat firman, umat-umat Tuhan, daripada kita sibuk untuk merendahkan orang lain, menghina orang lain, mari dengarkan didikan Tuhan melalui pena ilham ilahi roh nubuat pelayanan yang membahagiakan, halaman 238, alinea pertama dan alinea yang kedua. Terang kecil ini menasehati. Betapapun hinanya, bagaimanapun jatuhnya seseorang, biarpun direndahkan dan tidak dihormati oleh yang lain, kita tidak boleh melecehkan mereka dan melewatinya dengan acu tak acu. Tetapi kita harus mempertimbangkan suatu fakta, bahwa Kristus telah mati untuk mereka, dan Kristus rindu untuk membentuk kembali tabiat umat manusia yang sudah rusak itu, untuk mengembalikan peta Allah di dalam diri mereka. Tuhan menghargai mereka sebagai yang mulia. Setiap jiwa adalah sarana kasih dan perhatian dari Dia yang telah mengorbankan hidupnya supaya mengembalikan manusia kembali kepada Allah. Perhatiannya yang tekun dan sungguh-sungguh yang telah dinyatakan oleh Bapa Sorgawi mengajarkan kepada kita bahwa yang terbuang dan tak berdaya tidak boleh dilewatkan dengan acu tak acu. Mereka adalah milik Tuhan melalui penciptaan dan juga penebusan. Jikalau kita sendiri yang menghakimi dan kita tidak mau menghargai orang-orang yang direndahkan dan tak berpengharapan, Tuhan melihat mereka sebagai nilai perak dalam diri mereka dan menghargai mereka sebagai makhluk yang agung. Orang yang dapat melihat di bawah permukaan mengetahui bagaimana memperlakukan pikiran manusia, tetapi Tuhan tahu bagaimana membawa orang kepada pertobatan. Dan Ia tahu bahwa jika mereka melihat diri sebagai orang-orang berdosa, mereka mau bertobat dan berubah ke dalam kebenaran. Inilah pekerjaan kemana umat-umat Tuhan harus melibatkan diri. Sebab firman berkata, kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Terang besar Alkitab Galatia 3 ayat 26 dan 28. Sahabat-sahabat firman,
Karena kita semua adalah satu di dalam Kristus, oleh sebab itu, marilah kita saling menghargai, saling menguatkan, saling menopang, dan saling tolong-menolong di dalam kehidupan bersama sebagai umat-umat Tuhan yang adalah setara dalam pemandangannya. Kristus Yesus akan segera kembali. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Shalom. Maka hatiku